Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Istighfaria dengan NIM 0901062414. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer, yaitu penjelasan tentang input atau output komputer dan contoh device-nya, lalu penjelasan tentang direct memory access atau DMA, lalu penjelasan tentang USB dan Type-C, kenapa dua jenis port I/O ini menjadi populer. Selanjutnya, input atau output komputer. Apa itu input atau output? Input atau output adalah mekanisme pertukaran data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat eksternal dihubungkan ke komputer melalui I/O modul yang berfungsi menyalurkan kontrol, status, dan data antara perangkat dengan sistem komputer. Menurut Stalin, peripheral device atau perangkat eksternal dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, human readable, yang dirancang agar manusia dapat berinteraksi langsung dengan komputer. Contohnya, keyboard, mouse, monitor, printer. Yang kedua, machine readable, yang digunakan untuk komunikasi antara peralatan, biasanya bekerja otomatis tanpa interaksi langsung dengan manusia. Contohnya, sensor dan actuators. Yang ketiga, communication, yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti terminal, mesin membaca otomatis, atau komputer lain. Contohnya modem, router, network, interface card. Nah, dengan demikian sistem I/O menjadi jembatan yang menghubungkan hardware internal komputer dengan hardware eksternal. Contoh perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama yang menghubungkan tekanan tombol menjadi kode digital. Yang kedua, mouse. Mouse berfungsi untuk mengubah gerakan fisik pengguna menjadi koordinat digital pada layar. Yang ketiga, scanner dan kamera yang berfungsi mengonversi gambar atau teks fiksi ke format digital yang bisa diproses komputer. Selanjutnya, contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor, yang menampilkan keluaran dari komputer ke pengguna dalam bentuk teks, grafik, atau video. Yang kedua ada printer, yang mengubah data digital menjadi bentuk fisik di atas kertas. Yang ketiga ada speaker, yang mengubah sinyal digital menjadi gelombang suara. Selanjutnya direct memory access atau DMA. Apa itu direct memory access? DMA atau Direct Memory Access adalah teknik di mana I/O modul yang dapat mengakses memori utama secara langsung tanpa campur tangan CPU, kecuali pada saat inisialisasi dan penyelesaian transfer. Selanjutnya, komponen DMA controller. Memory access DMA controller yaitu komponen yang mengatur transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori utama tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. DMA controller memiliki beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada data hold register, yang berfungsi untuk menyimpan jumlah data yang akan dipindahkan dalam satuan byte atau port. Yang kedua ada data register, yang berfungsi untuk menyimpan data sementara yang akan ditransfer antara memori dan perangkat I/O. Yang ketiga ada address register, yang berfungsi untuk menyimpan alamat memori tempat data akan dibaca atau ditulis. Yang keempat, control logic, yang berfungsi sebagai otak dari DMA controller, yang memastikan DMA mengambil alih sistem bus dari CPU hanya saat dibutuhkan, lalu mengembalikannya setelah selesai. Selanjutnya, cara kerja DMA. Yang pertama, CPU memberikan instruksi kepada DMA controller untuk memulai transfer dari alamat memori, ukuran data, dan arah transfer. Lalu DMA control mengambil alih bus sistem dan mentransfer blok data langsung antara memori utama dan perangkat I/O. Setelah selesai, DMA controller memberi sinyal interrupt ke CPU bahwa proses transfer selesai dan sistem siap untuk tugas berikutnya. Baik, selanjutnya keunggulan DMA. Yang pertama, mengurangi beban CPU, karena CPU tidak perlu mengolah transfer byte per byte. Yang kedua, mempercepat proses transfer data dalam volume besar, misalnya dari disk ke memori. Yang ketiga, efisien untuk operasi disk, jaringan, dan multimedia streaming. Selanjutnya, contoh implementasi DMA. Yang pertama ada Intel 8237A DMA controller yang mengatur transfer data langsung dengan register pengontrol seperti base address, word count, dan command register. Yang kedua, Direct Change Access atau DCA, yaitu versi modern DMA yang mengakses langsung CPU untuk mempercepat kecepatan transfer yang digunakan pada jaringan 10-100 Kbps. Yang ketiga ada Flyby DMA, yaitu data yang terbang langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa disimpan sementara di DMA controller. Selanjutnya, USB dan Type-C. Apa itu USB dan Type-C?
USB atau Universal Serial Bus adalah standar konektor universal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal ke komputer. USB menjadi interface default untuk perangkat dengan kecepatan rendah hingga tinggi dan digunakan sebagai high-speed I/O. USB telah mengalami beberapa generasi perkembangan. Yang pertama USB 1.0 yang mendefinisikan low speed dengan kecepatan 1,5 Mbps dan full speed dengan kecepatan 12 Mbps. Yang kedua USB 2.0 yang menyediakan kecepatan 480 Mbps dengan mode high speed. Yang ketiga USB 3.0 yang memperkenalkan mode super speed dengan kecepatan sinyal 5 Gbps. Yang keempat, USB 3.1 yang menambahkan mode Super Speed Plus dengan laju sinyal 10 Gbps dan kecepatan data hingga 9,7 Gbps. Selanjutnya, Type-C. USB Type-C adalah bentuk fisik konektor USB generasi baru yang dirancang simetris atau reversible, yang artinya dapat dicolokkan dari arah manapun. Selain bentuknya yang kecil dan fleksibel, Type-C juga mendukung kecepatan transfer hingga 40 Gbps dan daya listrik tinggi hingga 100 watt yang memungkinkan pengisian daya laptop atau monitor. Lalu dukungan untuk sinyal video dan audio dan kompatibilitas universal untuk berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, dan monitor eksternal. Mengapa USB dan Type-C menjadi populer? USB populer karena menyediakan antarmuka yang seragam untuk berbagai perangkat seperti keyboard, printer, flash disk, kamera, dan lain-lain, yang mendukung hot plugging dan memiliki kompatibilitas lintas generasi. USB Type-C populer karena mendukung kecepatan tinggi hingga 10-40 Gbps, yang dapat menghantarkan daya hingga 100 watt, bersifat reversible atau dapat dicolok dari kedua arah, serta fungsinya yang seberguna satu kabel untuk data pengisian daya dan tampilan video. Desainnya yang kecil dan multifungsi membuatnya menjadi standar port modern di laptop, smartphone, dan tablet. Nah, dengan kemampuan untuk menangani data, video, audio, dan daya dalam satu koneksi tunggal, USB dan Type-C menjadi port I/O paling populer dan dalam perangkat komputer masa kini. Cukup sekian penjelasan tentang arsitektur dan organisasi komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.